Apa yang dilakukan seorang dagelan ketika dia itu ndak lucu? Tertawa itu ada 3. Yang Ini apa yang ketiga nih? Pertama itu tertawa yang ikhlas. Contohnya? Watuk tenan kula niki. Pemirsa ini watuk tenan ya. Ini iki jane tim sukses yang ngombe-ngombe tepi ngono jan. Monggo diunjuk Mas. Sampun nggih. Untuk awalan mau pegang mic itu sudah mulai mikir. Ya betul. Panjenengan biasanya kan maringi wekdal ngoten. Monggo Mas Tuko. Lah niku mau deg-deg. Nah niku jantunge kula bah. Deg-deg. Niku jantung napa-napa? Susu niki. Oh nggih. Saya biasanya kalau mau naik panggung, Iya. terus saya ngudut, Iya. terus sampai di dhuwur panggung itu saya ya ndak mikir sampai njok ke situ. Ada YouTube? Ada Napa namanya? rencana. Oh iya. Berarti belum punya. Tuko gendut. Tukah gendut. Iya. Ya. Apa ngerti ya saya muda itu ya? Ndak mungkin tapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita tidak kedatangan tamu, ya sebenarnya dia adalah tuan rumah. Dan sebenarnya tidak saya undang, tapi datang sendiri. Monggo dipun sapa riyen Mas Tuko. Halo Mas Tuko di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal dari saya. Saya Mas Tuko dari Rengel Tuban. Ya sak mangke saya juga hijrah atau sowan ke dalemipun abah saya juga Gus Affa yang sudah tenar trending topik yang sudah misuwur. Anda itu jangan mengada-ngada. Ya, ini strategi marketing. Ya. Oke, sampai jumpa. Oh belum ya nih. Selamat datang di channel apa gimana apa ini? Kanjeng Solawat. Kanjeng Solawatan. Kanjeng Solawat juga bisa tambahin tan. Jadi sholawat kali mangan ketan Mas yang ngoten. Nggih. Selamat datang dan selamat. Loh, hostnya saya loh, bukan Anda loh. Iya. Ya, loh, monggo disaparin belum selesai tadi. Makanya dari itu saya mau menyapa saudara-saudara saya yang ada di khususnya di Tuban semuanya maupun dari Islam atau non-Islam semuanya satu saudara NKRI harga mati dan khususnya di Kecamatan Rengel. Saya dulu KB, salam dari saya, salam budaya dan salam sayang dari saya. Ngoten. Baik, Mas Tuko ini basicnya mungkin kalau bersama saya basicnya itu dagel. Nuwun sewu Mas Tuko. Panjenengan asma aslinipun sinten Mas Tuko? Nama saya asli Dwi Tetuko. Berapa saudara? Saya nomor 2, saudaranya ada 2. Ibunya berapa? Sementara ini 1. Sementara 1. Sementara gitu. Entah nanti ada 2, saya kurang tahu. Sepertinya ini mau rencana 2. Jenengan ingkang nomor berapa? Nomor kali. Nomor kali yang pertama? Yang pertama punya kakak. Ya, asmanipun? Betul penyakit asma. Asmo, nama. Namanya asli nopo palsu? Nggih, dua-duanya sudah. Sing asli Ya. Bayu Aji Nugroho, bisa dipanggil Bayu. Nggih. Iya. Yang palsu? Cenet. Ya itu. Kalau panjenengan mboten pecados di sawan itu panggilannya cenet gitu. Jadi di sana itu ada komunitas cenet. Jadi ada cenet minju, cenet kacang gitu. Kalau mboten bagian cenet niku lho. Mulai bagian apa? Cenot. Untuk gede nah. Terus ingkang niki ngene sinten niki? ketinggalan nggih anu Lah nggih. penonton. Jegong. Terus yang kedua niku adik. Estri aja. Terkadang lanang kadang wedok ngoten Gus. Tergantung itu. Kalau siang itu kan aslinya putri aslinya. Nggih.
wanita. Cuma terkadang jiwanya itu laki-laki. Ya, namanya adalah Raras Arum Kusumaning Tias. Bisa dipanggil Tejo. Bapaknya niku bapakipun nun sewu, bapakipun panjenengan adalah. Nggih, sak manten. Terus Mas Bayu basicnya Itu olon itu. Multi talenta. tapi yang dikecam saat ini maksudnya dalam artian yang didalami saat ini dalam juga. Ini terlalu dalam mungkin. Pendalamannya terlalu dalam. Sehingga kelep. nggak bisa berenang ya? Nggak bisa berenang. Ya kita kalau mewawancarai seorang dagelan ya seperti ini memang. Iya, omongan mentah kabeh Mas sini ya. Saudara-saudaraku, Mas Bayu juga dalang. Ya, memang Mbak Raras juga dalang. dalang. Jenengan kok dagelan? Blantik saya. Nyambi blantik. Blantik tahu jenengan. Pirsa ya. Marketing lah, manajemen. Gitu lah. Nah, kakak dalang juga ahli musik. Ya. Ahli dalang, ahli musik, satu lagi ahli kubur. Sekarang alhamdulillah kakak saya sering itu laku-laku tertentu, jaroh juga alhamdulillah. Ya, yang saya yang macet itu. Kenapa? Ya itu, kalau mau berangkat itu asam urat. Saat ini. Saya. Duh, jangan gitu. Terus asumsi saya itu penjenengan itu dari dulu memang mencita-citakan jadi dagelan atau enggak Mas? Itu. Kalau dulu memang gini Gus. Saya itu dulu waktu kecil itu ibu saya itu lahir, saya dilahirkan ibu saya. Iya. Ya, saya dilahirkan ibu saya. Yeah. Itu sebelum lahir. Yeah. Ibu saya itu melahirkan saya. Sesudah lahir. Saya sudah lahir. Belum dilahirkan karena sebelum dilahirkan. Saya belum dilahirkan. Kemudian saya dilahirkan. Ibu saya melahirkan saya. Kemudian, nggak kikit muter kabeh. Ibu saya melahirkan saya itu waktu itu sebelumnya nyidam, tahu nggih? Nyidam itu katanya delok kirun seneng. Monggo Mas rokokan. Oh nggih, santai mawon kula. Mboten rokokan ta jenengan? Mboten kula. Oh nggih, kula nawani sing kira-kira jenengan mboten rokokan. Lah nggih. Irit nang jenengan. Nggih dong. Inter besok. Nah, dulu itu ibu saya itu sering melihat komedi Abah Kirun. Nggih. CS gitu loh, Bagio Kolik itu suka sekali. Sampai sukanya itu nek gitu loh. Mangkel gitu loh. Dan alhamdulillah lahir, saya kecil itu katanya tangga-tangga itu ngomong. Anakmu lo kok kayak Kirun gitu. Terus alhamdulillah mulai ada pertentangan di situ mulai SD saya di make up Bagong dengan orang tua saya. Cuma naik panggung ngomong-ngomongan tok satu jokes satu banyolan kalau gitu. Sudah selesai. Kemudian di job yo itu berani harus berani di job. Kemudian tumus enggak lanjut lagi masuk kuliah. Saya juga kuliah Gus. LLO kayak gini saya juga pernah mangan bangku kuliah. Eco, kecut, pahit, legi rasanipun. Niku rampal kabeh niku untuk kula mangan bangku. Dan niku saya kuliah di ISI. Tahu ISI jenengan? Nggih, tahu rempelong. Lah nggih kan tahu isi jenengan kan ngoten to. Kula dudu tahu isi. Terus jenengan isi tahu. Omongan ini ngeten iki. Saya dalu ngeten niku, Pak. Nggih. Omongane saya ndayor. Isi. Kula riyen kuliah teng ISI, mantun ngoten wonten UKM atau ekstra. Ekstra itu ekstra ketoprak. Dan kebetulan mungkin Allah sudah jalannya seperti itu, saya jadi pelawak. Pada regulasinya zaman dulu nggak ada pelawak di ketoprak itu. Saya jadi pelawak sampai saya pernah main di Jogja. Tiap tahunnya main di sini-sini. Jadi nggak pernah mencita-citakan untuk jadi dagelan di sini? Saya tuh nggak sebenarnya. Cuma ya mungkin arahnya ke situ gitu loh. Tapi dulu kuliahnya di ISI jurusan Karawitan. Malah keluar jadi dagelan. Ya, jenengan bergadah garwa. Sampun. Jangan pembohongan publik loh, nanti bilang tidak. Enggak. Kalau ini hak
istri saya. Nah, tapi istri saya itu enak, Gus. Ngelageno. Pun gak ada putra. Sampun. Putra napa putri? Putri. Berarti gak gadah putra nang jenengan. Lho, basane niku kan biasane kan tanggete jenengan kan putra. Nggih. Yoga ngoten niku. Nek putra kan antara setin apa jalan. Lah nanti ngoten nembe ngoten jenengan. Aduh, Oke, siap. Terus menjadi dagelan susahnya waktu nopo terus senengnya waktu nopo? Enak mboten enake? Akeh mboten enake. Sebabipun Ngempet, Bah. tapi seumpama jenengan dikengken milih mending dados pengerawit, yoga atau dagelan? Saya lebih memilih jadi pegawai negeri. Ya kan? Enak itu, ya kan? Faktor segala sampai pensiun juga dapat. Ngopo-ngopo dapat, enak aman. Kalau saya lebih memilih jujur saja tetap dagelan. Oh, nggak. Karena gini, saya pernah saya curhat ini. Nggih. Ampun guyu to. Loh, nangis. Nangis. Nggih. Nangis. Dulu itu mulai dari lulus kuliah. Ini saya buka mungkin netizen nanti tahu. Saya banyak masalah terkait dengan dunia komedi. Ya banyak lah. Dari keluarga maupun calon pasangan. Saya nggak sebut itu siapa. Dan saya di situ mulai penasaran. Kok abot ya jadi pelawak? Abotnya gue ngendi? Lah mulai dari situlah saya memupuk diri saya. Bagaimana aku pengen buktikan bahwa sidik saya harus menghasilkan paling tidak finansial dari pelawak itu. Mungkin yang kasarannya menyepelekan saya akan buktikan lewat hal lain. Objeknya adalah pelawak. Alhamdulillah di situ banyak saya pernah bermimpi Abah Kirun itu waktu subuh saya tidur, saya bangun 5:30 itu ngimpi bahwa Abah itu datang ke rumah saya. Abah Kirun itu pakai kolor ya, kemudian singletan ngutus saya. Ya niso itu poso. Ngoten. Nah pada saat itu klub baru terbangun lagi. Kemudian tanggal 4 bulan April saya sowan ke Madiun, rumahnya beliau. Saya juga tanyakan itu. Bah saya nyupen jenengan ngimpi panjenengan. Bla 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 bla. Ada lakon tertentu memang wis intine gini lakon iki gitu. Mulai dari situ alhamdulillah. Ya mulai tertata di situ. Mulai ada perkembangan, Pak. Ngoten. Terus dagelan itu kan setiap hari suatu misal katakanlah 1 bulan itu sehari pentas terus saja. Apakah bahan yang digunakan itu ya hanya itu aja? Terkait dengan harddisk manusia, Ya. memoris manusia, Ya. itu kan terkadang terbatas. Nggih. Terbatas. Ya mungkin kalau saya untuk saat ini saya punya bahan 10 ini dikalah ini saya pakai terus. Kemudian tempat 10 itu saya pakai 10 ini tapi tempatnya berbeda-beda. Jadi katakanlah saya main di A, lokasi A, saya menggunakan 3. Lokasi B saya menggunakan 3. Lokasi C saya menggunakan 3. Kemudian bisa jadi besok itu yang A ini saya memakai sama, cuma bukan 3 yang pertama ini tapi 3 yang ini. Berarti skenarionya itu sudah ada ya? Kalau untuk saat ini saya tuh jarang berskenario. Jadi paling tidak saya datang di lokasi itu, saya mempersiapkan 10 menit sampai 15 menit, saya melihat situasi di situ, kemudian saya baru lanjutkan apa materi saya nanti. Itu pun kalau ingat. Tapi yang panjang pertama adalah bagi saya kita melihat situasi di situ. Ada apa dulu? Paling tidak 10 menit kalau komedian itu harus dare. Kalau lewat dari 10 menit nggak dare, mati. Matilah kau gitu. Seorang komedi. Terus
Apa yang dilakukan seorang dagelan ketika dia itu ndak lucu? Jadi suatu misal kita di hadapan audien, kita itu terus ndagel-ndagel awak dhewe niku ibaratipun garing. Terus yang dilakukan yang harus dilakukan seorang dagelan itu di panggung itu atau setelah manggung? Di panggung. Ya tinggal ada metodenya apa. Katakanlah pertama kok ada metode ngomong, kok gak lucu. Mungkin ada nanti tambahan lagi gerak. Kok gak lucu lagi sudah. Yes, kita harus lapang dada. Maksudnya? Yes, ikhlas. Selucu gak lucu wis pokoke ngono. Wis ini sementing adu dilakoni kene lucu-lucu ya apa gitu. Penting oleh duit ngoten. Saya kalau gitu enggak gitu. Gimana? Kalau saya sudah enggak berhasil, lo mikir, Pak. Kalau saya satu, ya Allah, kecewa. Bukan terkait dengan finansial. Kalau saya itu tujuan saya itu satu. Dimanapun saya berada, kalau job, niat saya bukan karena finansial, tapi panggilan jiwa. Niki ndagel apa mboten jenengan? Oh, estu niki. Estu nggih. Wajah saya serius. Oke. Oke. Jadi saya Lambari itu bukan hanya niat untuk mencari nafkah, tapi benar-benar panggilan jiwa. Ya repotnya kan bicara dengan seorang dagelan kan ngoten. Meskipun dia berbicara serius, seolah-olah kita itu menanggapinya kalau itu hanya sekedar humor. Padahal itu seriusa. Jenengan nama panggungnya Tuko Gendut. Jeng ben putrane jenengan ageng nggih ngoten nimbalin jenengan. Halo Tuko Gendut. Ngoten pripun? Cocok niku. Itu predikat baik anak sudah jangka dengan orang tua. Bangga saya. Termasuk bangganya seorang dagelan ketika dia lucu. Ya. Niku napa yang dapat dia banggakan? Banggakan adalah satu. Di situ saya merasa sebuah kebahagiaan orang lain. Itu juga kebahagiaan saya yang sangat luar biasa. Bayaran, saya nggih, finansial itu tidak terhitung dengan bagian orang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, kita pamitan juga penak, Pak. Ngaten, pripun? Nek lucu. Nggih. Saya. Nggih. Monggo. Oh ya, foto yo. Kata jenengan foto. Salam sama enggak ya. Kalau lucu. Monggo. Pak ini jajannya nggih mboten nuwun. Lucu. Nek mboten lucu. Nek mboten lucu. Melampah ngaten mawon lho. Ora ana gape. Meneng tok blis lho. Adios, monggo Pak, monggo. Hati-hati. Bon niku wis termasuk tuan rumahnya. Tuan rumahnya gak metu iblis. Ya Allah. Itu tingkat paling itu. Itu sering jenengan alami. Alhamdulillah sekarang enggak. Jarang. Kalau dulu sering. Waktu saya masih kuliah. Saya dulu di job. Saya itu pernah ada pengalaman seperti ini. Saya pernah dagel di daerah Karanganyar itu. Saya dagel. Saya selesai. Kemudian ada. Cuma gitu aja dagelnya? Enggak. 1,5 jam. Ya. Itu orang gila atau apa gue? Nah, terus saya tuh ngelawak di situ. Ada satu anak dari tim pengrawit. Itu kayak ngece. Bahasanya wong Solo, wong Yogyo, wong daerah Jawa Tengah itu ngentai. Ngentai. Katakanlah ngentai dari kata objeknya itu tertawa. Tertawa itu ada 3. Ini apa yang ketiga nih? Pertama itu tertawa yang ikhlas. Contohnya? Watuk tenan kula niki. Pemirsa ini watuk tenan ya. Ngene iki jane tim sukses yang ngombe-ngombe tepi ngono jan. Monggo diunjuk Mas. Sampun nggih. Dereng dicoblos. Jenengan pun kulino nyoblos kok dereng mahir nyoblos. Mun ilang niki coblosane. Niku mau pripun Mas Tuko? Kula tak mimik riyen terus. Oh. Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Nggih. Ikhlas anggen kula badhe mimik riyen nggih. Oh nggih. Yang kedua kudune napa, Bre? Sing separo-separo. Oh
Guyu pantes-pantesan. Oh, pantes-pantes. Ben luwih pantes kalau tak mimik riyen. Contohnya yang pertama ikhlas guyu. Contohnya guyu pertama niku. Ho ho ho. Niku paling ikhlas niku. Nggih. Bon? Nggih. Nah, tak ngombe nggih. Nggih. Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Yang kedua? Yang kedua adalah guyu Pantes-pantesan. pantes-pantesan. Contohipun? Yang ketiga? Guyu ngece. Contohipun? Ngece niku. Itu dalam ilmu perdagelan. Perdagelan. Nah, iki kalau semanten, Bang. Wonten bocah sing modelane kewuru kacamatanan diangklik mau wedi. Kula niku tak. Mboten. Jenengan niku pawakane gedhi kok. Napa lho? Nggih. Ngontai. Gak lucu. Ngoten. Mbah lali kula. Mantu ngoten, Bah. Benjing wonten kabar. Kan cedhak kali kos kula. Bibar kecelakaan, tangannya pedot. Estu pedot. Itu yang pertama. Wonten malih. Wonten sing ngentahi kula. Dalang. Itu nggih ngentahi bla sami, Bah. Kasusnya dia ikut ya adalah sambung itu patah tangannya. Ada lagi seorang pengendang. Solikin tak. Pawakane kados sami Solikin. Kita sebut saja Solikin lah. Nah, itu ngomondang kalau dintai. Ora iso nyambang, nggo gamelan dhewe ngoten kan. Kemudian apa? Penonton itu bawa air botol gelas ngeten iki. Napa kula praktekke nggih? Mboten usah. Mboten usah nggih. Usah. Soalnya kula mboten bisa roh jenengan lho niki. Nggih. Terus mantune jenengan dintai, Bah. Lha aku ngomong oleh aku, Mas. Mantun ngoten, "Lho gamelan nggo dhewe, gamelan dhewe." Akhirnya penonton niku ngampleng kendang. Pengendang ora iso ngendangi jula-juli, ngoten. Pada saat itu jula-juli. Malah diobraki. Balik dhewe ngoten lho, Pak. Nggih. Tapi astu memang. 3 kali seperti itu. Jenengan ini ndagel apa serius? Estu bani. Oh, serius nggih. Oke. Hak nih. Ki guyu apa lho? Guyu pantes-pantesan. Nggih. Terus napa jenengan mboten lara ati ketika dientahi kados ngeten? Ndak. Cuma saya membatin ngeten. Nyawang tak gitu aja. Kemudian ya ampun. Pengaruhnya itu di pikiran saya, Bah. Bukan saya itu sakit hatinya dengan dia. Setelah saya didonkan seperti itu, pikiran saya itu yang ngedon. Sebab Itu dijatuhkan kan. Kalau kita dijatuhkan itu, kita mau membangun sebuah itu, kita sulit. Betul nggih, betul. Membangun untuk katakanlah kita sudah mikir, lucu gak lucu nih kalau kita sudah mikir, otomatis sudah membangun. Mulai dari bawah, tak. Kemudian diempaskan, tes, ambruk semua, kan sulit. Padahal batane asalane entek. Nggih. Bani ki entek, semene entek pripun. Harus menata ulang, sing semen sing rusak ditoton. Itu pun kalau bisa. Mungkin pada saat itu seperti itu. Tapi jenengan selama wiwit awal sampai sak mangke masih merasakan grogi ndak? Pasti Pasti ya. Pasti. Meskipun seprofesional seseorang pasti groginya. Pasti. Awalan. Untuk awalan mau pegang mic itu sudah mulai mikir. Ya betul. Panjenengan biasanya kan maringi wakdal ngoten. Monggo Mas Tuko. Lah niku mau deg-deg. Nah niku jantunge kula, Bah. Deg-deg. Niku jantung napa-napa? Susu niki. Oh nggih. Jantung teng mriki kali. Oh ngoten. Nah, nggih, ben lucu ngoten lho. Oh. Tapi karo sing guyu belas. Oke. Nah, kegrogian itu kalau metodenya apa itu seorang pelawak itu harus rokok ngoten.
Tapi kalau nggak rokok di lain itu bisa nginang kan? Atau mungkin apa yang benar-benar untuk dia itu stay santai gitu loh. Untuk menutupi kegrogian tadi. Iya. Makanya kalau Kiro, Naba Kiro sama pelawak-pelawak yang sudah terkenal itu pernah saya tahu itu saya pantau mau naik panggung nggak ngebes. Rokokan. Ngebes itu. Sebabipun? Ya mungkin dia menghilangkan nervous itu Oh. dan mencari inovasi. Jadi rokok itu termasuk penghilang nervous? Enggak. Enggak. Gitu. Rokok itu untuk dihisap. Bukan untuk menghilangkan nervous. Oke. Nah terus tadi Anda bilang seperti itu hubungannya apa? Itu dari kata pendapat Abah. Oh pendapat Anda. Pendapatannya Abah Kiro saya sampaikan kalau matur panjenengan. Tapi saya belum pernah berpikir seperti itu. Saya biasanya kalau mau naik panggung, Iya. terus saya ngudut, Iya. terus sampai di dhuwur panggung itu saya ya ndak mikir sampai njok ke situ. Jangan di dhuwur itu ya. Ya di atas. Di atas. Nah ini sekarang bahasanya sudah beda. Kita bilang mau di atas panggung, mosok ning dhuwure. Mau di bawah panggung, mosok di bawahnya. Di bawah panggung. Terus ya, yang benar itu di mana? Di tengah-tengah, masa di tengah-tengah? Kita ngidak panggung gitu aja loh. Berarti di atasnya panggung. Ngidak panggungnya ya. Kalau di atas panggung, di atas panggung. Dhuwure wong niki to. Kalau kita ngidak panggung, panggung tidak. Panggungnya tidak. Pripun jenengan ngono nggih? Ngidak panggung. Meskipun panggungnya itu tidak tertata ya. Iya. Duh, ditata dulu, Mas. Oh gitu, harus ditata dulu. Kuwi tunggale gambar ketoto ra penak kabeh kuwi. Itu metode, itu khusus untuk komedian. Kalau Abah, Mungkin saya kira itu bukan hanya untuk komedian. kalau semisal Abah tadi naik mobil turun, ban sor dikawal. Kapan Abah waktu rokokan? Mau dikawal gitu, banyak orang, rokokan kecos mungkin sama jenengan. nggih. Nah, enggak bisa. Tadi kula mboten rokokan nggih. Loh, lah kula tangkat sinten? Tangkat kula. Piye to ki? Jenengan turun dari mobil. Nggih. Ya toh, katakanlah mau manggung biar enggak nervous rokok gitu ya. Nggih. Lu kapan rokoknya mau diturun terus banser ngawal, Ngawal. banyak tuh orang-orang salaman. Lu apa sempet rokok anjir? Apa rokokan ini bahaya mungkin? Tapi saya sering. Tapi saya nggak pernah berpikir kalau bahwasanya rokok itu untuk menghilangkan nervous atau enggak. Mungkin sering gitu. Lo bisa munggah panggung kali. Nggih, Anu Iya. ingatan-ingatan. nggih. Gini Mas apa? Anu Apa asam urat atau gimana? nantak gendut. Terus yang paling mengesankan niku napa napa jenengan sekedap apa seorang dagelan dalam ilmu perdagelan itu ada tata caranya ketika ndagel. Ada, sebenarnya ada. Kalau saya itu baru ada jawaban itu kemarin 2020. Saya soal Abah itu satu, ini saya buka mungkin untuk teman-teman komedian juga ya, yang satu server dengan saya. Pertama, mau naik panggung, asumsikan di dalam pikiran Anda yang pelawak ini, anggaplah orang yang menonton Anda semua, walaupun di panggung ada seniman apa, pinter awakmu dewi timbang liyane. Kamu merasa pintar sendiri di semua orang itu. Asumsi sendiri. Asumsi sendiri, tapi nyuwun sewu. Nggih. Niki masuk ini asumsi seperti ini untuk kalangan untuk wayang atau gimana. Ini kan jenengan mboten. Kalau tetep di bawah jenengan adoh. Walah nopo. Pun terus ke mau terus. Nah ngoten nggih. Nggih. Iki ben salah paham, ngene salah paham. Loh. Saya memang di bawah ada jauh loh, Mas. Loh. Bobote. Nggih. Ya, kalau pun ngertas kok. Mungkin kita tuh sepel lama-lama itu nyuwun sewu nggih. Loh. Kulo lagi badhe nopo ngenten lho. Ini kan dinamakan tinggi ya. Iya. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Berdiri sama ngadeg. Yang jenengan ketinggalan lenggah tapi pun ngadeg ngoten. Oke. Oke. Kalian mundi mau? Jeng titing. Pertama itu ya asumsi Asumsi betul. untuk kepada
Bayangkan orang sakmono mbane iki intine pinter kowe lah, pinter saya pelawak. Yang pertama itu. Terus ada doa. Saya buka enggak nih doanya. Enggak apa ya? Nggih sedikit mau. Ya, inti dari inti lah. Doanya itu yang pertama, intinya izin pada Allah dulu. Caranya izin apa harus pakai surat? Ada. Terus ada tanda tangan tertentu? Ada. Materai 6.000. Oh, materai juga. Ya. Materai 6.000 nanti yang ngirim pihak pos, kemudian ke malaikat. Ya, kemudian posnya malaikat itu, yang mana itu? Hah? Malaikat Ridwan, itu Jamal. Yang itu Jamil, yang Jamil. Yang Jamil. Ponakannya Jamal. Padin. Iya, iya, lanjut. Ya, itu yang kedua itu minta ridhonya Allah, kita sebut aja. Karena bagaimanapun seorang pelawak itu kalau di atas, misal interaksi kepada penonton, kadang kita nggak tahu hatinya penonton itu seperti apa dengan ucapan kita. Makanya dari itu berniatlah untuk membuat lelucon saja dengan izin Allah. Yang kedua itu nanti biar mereka mungkin Jember gak seneng karo awak dhewe, tapi yang penting kita sudah izin Allah, insya Allah sudah berbeda. Terus. Yang ketiga, ini adalah ada laku tertentu memang saya nggak bisa untuk itu. Mengedohkan ya? Ya, mengedohkan. Yang pertama adalah dari panjenengan ada, dari Abagil juga ada, dan ada kenalan dari saya di sana juga ada. Oh, semacam laku ya. Itu mungkin saya kira terkait dengan laku seperti itu privasi dan itu hanya rezeki. Ya, mungkin betul, rezeki saya itu. Ya, itu bisa dianggap dikategorikan adalah rezeki. Betul itu. Betul Kalau saya tidak akan kaget karena saya waktu kecil itu baru lahir langsung gebrok. Oh, jangan lahir terus bareng petir. Dengar. Bener. Terus jangan tinggung. Lawas. Ternyata bedek wadah kok mlebu. Iya. Metu bedek satu metu. Genep satu jahitan. Terus akhirnya dados kula ya iki. Kula nggih ngoten sami ya. Pripun? Nggih ngoten niku mlebu metu. Terus menjadi seorang dagelan. Nggih. Niku bagi panjenengan itu adalah pekerjaan atau profesi? Aduh. Yang niat saya adalah hobi. Oh, hobi. Ada pepatah mengatakan pekerjaanmu anggaplah itu sebuah hobi. Hobi. Berawal dari hobi yang menghasilkan seperti itu. Hobi cuma bisa menghasilkan ya gitu. Jadi saya misal saya nggak ada job, saya nggak terlalu ngoyak mencari teman, atau enggak. Karena saya cuma berawal dari hobi. Jadi pekerjaan panjenengan tetap guru itu tadi. Pekerjaan itu adalah semua pekerjaan. Karena dikerjakan ya. Dikerjakan. Jadi untuk sementara ini saya juga di sekolahan, guru. Dan yang kedua juga jadi pelawak. Dan saya hanya maksudnya semua itu saya nikmati aja. Saya menganggap semua itu bukan ada sebuah pekerjaan. Tapi harus dikerjakan. Bukan personal, maksudnya sebuah bukan pekerjaan tapi harus dikerjakan. Yeah. Jadi kita enjoy. Tapi kalau kita itu semua buat pekerjaan, kita harus banting tulang benar-benar. Betul. Itu pun kalau kita nggak mikirkan seperti itu, kita sudah capek, Bah. Saya nggak fokus seperti itu, benar-benar fokus sekali. Itu sudah capek, Bah. Apalagi kita fokus di guru misal. Oh, nanti pasti kelenderan di pelawaknya. Betul. Fokus di pelawaknya pasti gurunya ini kelenderan. Belum ada nanti guru ekstra juga karawitan. Blung 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 blung. Jadi itu hobi ya? Semua itu saya buat enjoy dan hobi lah. Ya, siap. Terus tapi dulu pernah ndak maksudnya panjenengan dipun dawuhi kalih Pak Yanto supados kamu jadi dalang? Oh iya pernah. Dulu itu gini. Waktu kuliah, sebelum kuliah deh. Itu SMA mau lulus itu ngomong gini. Le arep kuliah nang ndi? Aku pengen dokter, Pak. Dokter kan bisa nyuntik itu. Yeah. Suatu nanti bulik saya atau tetangga saya cewek sakit kan saya suntik itu loh. Oke. Saya setuju itu. Emang gue tak suntik juga.
Itu dulu itu saya diomongin ngoten. Kowe arep nondi kuliahmu kedokteran Pak. Aduh piye le. Coba to sawangan gamelane Pak kae. Padahal yang ditunjukin mboten gamelan. Kamare gamelan. Jadi gamelan iku teng kamar. Centrong, lawang ditunjuk. Delok gamelane Pak. Endi batin kuwi ngoten. Kuwi sawangan to. Terus kuwi Pak itu gamelan iki gawe sapa? Gawe sapa? Ngoten apa? Jenengan mboten mangsuli. Mboten. Wong kula pas turu kok kuwi. Jenengan kok tangkat. Dia kula mikir niku. Berarti ini bapakku jamu pas turu kayak ya temen bapakku lho. Nah niki anyar rek niki. Nggih. Ini kalau Abah Mayan ngendikane kan improvisation impossible. Ya. Sesuk ini bener saged ngene medal. Ora tentu iso ngono. Improvisasi. Lah di situ saya didhawuhi ngoten, kok mikir, wis Pak, saya tak kuliah di ISI. Itu tujuan ISI itu ya sudah berbeda. Intinya pengen kuliah di Karawitan tapi bukan niat, bener-bener saya niat loh. Bukan saya suka dengan Karawitan, bukan. Nggih. Cuma menghargai sebagai orang tua, dipikir seperti itu, saya juga takdim. Saya berangkat ke Solo, cuma satu tujuan, saya pengen beasiswa. Kalau nggak beasiswa saya nggak akan kuliah. Akhirnya? Alhamdulillah saya beasiswa. Diterima dengan sampai lulus dibiayai pemerintah. Bahkan tugas akhir saya juga dibiayai pemerintah. Seperti itu dulu. Ya, oke, ini pertanyaan yang terakhir Mas Truwo. Berapa budget ketika Anda dagel? Aduh. Ini nggak bisa menjawab saya. Karena Nggak tahu. Nggak mau. Nggak tahu isinya. Kan panggilan jiwa. Oke. Ngoten. Tapi setidaknya Anda beritahulah bocorannya berapa. Sekiranya Anda bisa beri kita satu tanggapan, mungkin saya bisa beli mobil satu atau gitu. Iya. Sambil ngetok das gitu. Dasnya itu turun. Dibilangin santrinya jenengan itu. Ketinggalan ke ukurannya sirah geden. Ngalung itu kok nyalain sirah gini. Kalau terkait budget, mungkin saya itu jauh itu baru bisa membudget. Tapi kalau daerah sini-sini saya nggak mau. Ya gini aja, terkait dengan budget. Yang bisa dikatakan jauh itu berapa kilo? Kan jauh itu ukuran. Oh iya, katakanlah ada job di Jawa Tengah. Dulu di Jawa Tengah itu. Berarti kalau Jawa Tengah itu ikut jauh ya? Termasuk jauh? Iya. Kalau Trenggalek berarti enggak ya? Trenggalek pada Jawa Timurnya itu jauh ya. Maksudnya pada saat itu Jawa Tengah. Nggih. Jawa Tengah Rembang ya deket toh apa? Soromono. Rembang. Ya, betul. Deket. Waktu dulu itu di Pacimantoro saya pernah itu. Ih, gatel. Di Pacimantoro itu di tahun 2019 adalah 2000 lebih. 2 juta. Lebih. Ya jauh, saya bawa mobil juga. Itu mana itu? Pacimantoro Wonogiri. Oh, Wonogiri. Iya. Kok ngarahnya ke sana? Iya. Mestinya ke sana Wonogiri. Saya enggak duding kok. Enggak diting tadi. Mboten. Oh. Saya hanya gini-gini tok. Dan jika kalau gini ya monggo loh ya. Saya enggak ngarang. Iya, yang itu, yang ini. Loh ini istiqomah di situ. Itu enggak bisa gini-gini kok. Tapi kalau dekat itu biasanya dapat budget berapa? Tergantung kalau saya kan lebih ke cucuk 1 lampa. juta, 1 juta? Pas adalah. Lebih? Adalah. Gimana kalau kurang saja? Ya adalah. Ada kok jawab ada aja. Saya tuh nggak berani. Kenapa harus panjenengan tanya itu? Iya, kenapa harus ditanyakan? Karena ini sesuai permintaan para netizen. Oh begitu. Enggak. Oh ya sudah.
Jadi lebih tepatnya sekiranya satu budget. Iya saya tahu maksud penjenengan. Iya. Karena Kurang etis lah. iya saya juga seperti Tapi itu benar-benar permintaan netizen. iya. Betul? Saya kan termasuk netizen. Jenengan kan guru saya. Tapi kan termasuk netizen. Apakah seorang guru tidak boleh menjadi netizen? Apakah seorang netizen tidak boleh menjadi guru? Kenapa besok nggak baju Power Rangers saja? Rencana saya mau jadi Ultraman. Saya jadi Hulk. Godzilla. Oke. Jadi kira-kiranya segitulah ya. Iyalah. Seberapa itu? Aduh berat itu. Ya kalau nanti mau penasaran tanya aja saya langsung. Oh iya, nomor WA. IG. Bawah ini. IG. Ya. Facebook saya. Tuko Gendut Subagong. Oh, Tuko Gendut Subagong. Tuka Gendut Subagong. Tuka ya? Tuka. Enggak ada NG-nya ya? Tukan nanti. Tukang. Tuka Gendut Subagong. Itu IG. Facebook. Facebooknya? Iya, IG-nya. Kalau Facebook Tuka Gendut Subagong. Kalau IG-nya? Itu Facebook saya. Tuka Gendut Subagong. Berarti tidak punya IG berarti? Punya. Wow. Itu metode Banjulan Lawas, Bah. Ya, itu. Jadi kayak seperti jokes. Misal, apa to bedane Sugeng karo Wilujeng Dalu? Sugeng Dalu karo Wilujeng Dalu. Nek Wilujeng Dalu iwake lanang, nek Sugeng Dalu itu penyanyi wong wedok. Ya ta? Itu nek Wilujeng Dalu apa artine? Wilu alune tengah jeng. Nek wong wedok Sugeng Dalu artine apa? Nek wong lanang. Wilujeng Dalu. Wilu alune tengah jeng. Wi nek wong lanang Wilujeng Dalu. Oh, nah iki sing sepelane ya ta. Nek wedok Sugeng Dalu kuwi apa artine? Wilujeng Dalu kuwi. Nah, asline padha kali niku wau. Nggih. IG-ne jenengan apa, Mas? Facebook ya. Jangan tentang lagi ta. Facebook lah itu. Nah, perkembangan jokes namanya. Tapi punya nggih IG. Apa itu? Enggak. Ada. Tadi soalnya saya habis lihat IG. Kan kebetulan IG itu saya lihat, oh, ada yang nge-tag jenengan. Nggih. Nge-tag itu apa? Diapakan itu? Nge-tag itu di Demek mungkin ya. Di kampung Sirai. Bukan. Ngene Itu ngetak. Ketak. Anda juga keliru itu. Ngetak itu seperti ini. Kalau ini ngetes. Oh, jangan. Jangan dia. Jangan. Dek, koncoku stok. Apa ngerti? Gara-gara tak gak mungkin. Terus anti utek kan. Oke. Ya mungkin itu yang dapat kita sampaikan meskipun Mas Tuko menyampaikan tidak begitu gamblang dan gamblangnya karena bukan disampaikan, maka dari itu kita harus bisa menangkap sesuatu yang disampaikan biar kita gamblang, sebab Mas Tuko menyampaikannya belum gamblang, jadi kita agar bisa menjadi gamblang, kita bisa menggamblangkan diri kita sendiri apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tuko. Gamblang-gamblangan. Ya, mungkin kita jadi gamblang. Gamblang karena kita belum gamblang, biar kita berdua ini bisa menjadi menggamblangkan, maka dari itu kita sebut aja kita gamblang. Semoga tidak bermanfaat untuk kita semua. Keliru. Semoga tidak bermanfaat. Loh, lah iki kula kan ngomong ngoten lho. Lah nggih to. Dungane sing penak to, Gus. Lah pripun? Semoga hari ini bermanfaat tidak. Semoga hari ini bermanfaat tidak. Tidak. Ngoten nggih berarti. Nggih. Semoga tidak. Jadi memang kalau bicara dengan seorang dagelan itu seolah-olah meskipun dia bicara serius kan seolah-olah tidak serius. Karena dia seorang dagelan. Maka dari itu semoga ini bermanfaat meskipun tidak bermanfaat, maka manfaatkanlah sesuatu yang bermanfaat supaya bisa bermanfaat bagi orang lain, apalagi bermanfaat bagi diri kita sendiri, agar kita tidak mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan dari manfaat tersebut. Maka manfaatkanlah sesuatu sebelum kamu dimanfaatkan oleh sesuatu. Terima kasih. Nggih ngaten nggih. Kula mboten krungu. Bagus ya tanane jenengan, tapi kecepetan. Oh ngoten. Nggih, keren. Cewek kudune ngoten. Iya. Host. Tahu host jenengan? Jenengan ngertine hot dog. Dia mau dodolan tulisannya itu hot dog. Dog. Hot iku pedes. Nggih, dog. Dog iku kiri. Mboten no.
Kenapa? Jenengan. Baik, mungkin itu ya dapat kita sampaikan. Semoga lain waktu bisa berjumpa lagi dengan Mas Tuko Gendut. Siap. Terima kasih. Gak ada YouTube? Ada Kenapa namanya? rencana. Oh iya. Berarti belum punya. Tuko gendut. Tuka gendut. Iya. Ya. Sama ngerti ya saya muda itu ya. Enggak mungkin tapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.